Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Fadi Indra. Jadi saya akan mempresentasikan tentang bahasa sebagai media komunikasi. Jadi pada bagian bahasa sebagai media komunikasi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi pengertian bahasa yang kita ketahui tentang bahasa itu adalah sebagai alat untuk berkomunikasi, benar bukan? Alat untuk komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya agar satu orang dengan orang lain ini terhubung, jadi mereka selalu mengerti apa yang mereka katakan. Dan berbeda dengan orang yang tidak dapat berbicara atau bisu, mereka juga memiliki bahasanya loh. Jadi orang yang bisu itu memiliki bahasa, tetapi bukan bahasa berbicara, bukan bahasa komunikasi, tapi mereka komunikasinya menggunakan bahasa tangan seperti ini, kayak gini gitu kan. Jadi dengan seperti ini saja itu mereka sudah berkomunikasi dan mereka saling mengerti dan mereka saling terhubung. Kemudian bahasa ini selain sebagai alat, dia juga merupakan sebagai budaya yang wajib kita warisi dan kita lestarikan karena merupakan kekayaan. Kenapa saya katakan begitu? Jika kita memiliki bahasa tapi kita tidak gunakan bahasa kita itu, maka dia akan punah dan hilang. Jadi kita harus menggunakan bahasa apa? Tentu saja pasti kita menggunakan bahasa orang luar, seperti bahasa Inggris yang saat ini sangat banyak sekali digunakan oleh orang Indonesia. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali pertanyaan, gimana sih cara membandingkan atau membedakan orang Indonesia dengan orang Melayu. Pada umumnya kami memang sama karena kita memiliki nenek moyang yang berasal dari Melayu, tetapi secara segi bahasa kami berbeda. Walaupun bahasa Indonesia sendiri merupakan hasil dari bahasa Melayu yang telah dirubah sedemikian mungkin. Jadi kalau orang Indonesia tuh kayak gini, orang Melayu juga kayak gini gitu, tapi bahasanya kami berbeda gitu. Kalau orang Indonesia bahasanya kayak gini, orang Melayu kayak gitu, jadi nggak sama. Jadi tapi kami dapat berbicara dengan orang Melayu karena bahasa kami mungkin ada kesamaan sedikit, tapi tidak terlalu signifikan karena memang banyak sekali ada perubahan dari bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Melayu. Juga pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku atau bahasa perdagangan di Nusantara. Jadi orang Melayu itu pergi ke Indonesia untuk berdagang dan juga melakukan penyebaran agama, yaitu agama Islam, dan juga menyebarkan bahasa mereka, itu bahasa Melayu. Dan juga bahasa mereka juga mudah diterima di Indonesia karena mereka memikirkan bahasa Melayu ini sangat mudah untuk dimengerti dan juga enak dalam berkomunikasi. Dan juga pada perkembangan pertumbuhan bahasa Melayu tampak jelas dari berbagai peninggalan. Jadi terdapat beberapa peninggalan yang di peninggalan tersebut bertuliskan bahasa Melayu. Itu ada 5. Pertama ada tulisan Nisan Diminye 7 Aceh, prasasti kedudukan bukit di Palembang, prasasti Talang Tua di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, prasasti Karambrahi Bangko di Jambi. Jadi 5 prasasti tersebut adalah peninggalan tulisan bahasa Melayu. Jadi kemudian pada masa itu bahasa Melayu juga punya fungsi, ada 4. Pertama ada bahasa sebagai kebudayaan, bahasa sebagai penghubung atau lingua franca, kemudian ada bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, kemudian ada bahasa resmi kerajaan seperti yang saya katakan tadi. Dulu banyak sekali kerajaan di Indonesia dan mereka rata-rata menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi, dan juga bahasa Melayu merupakan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Jadi mereka udah pergi berdagang, menyebarkan agama, juga menyebarkan bahasa. Bahasa juga mudah diterima dan itu sangat mudah untuk kita berkomunikasi. Jadi bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 atau orang Indonesia lebih kenal dengan Sumpah Pemuda. Iya benar, jadi Sumpah Pemuda itu merupakan hari bahasa Indonesia lahir.
para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke, mereka berkumpul dalam suatu musyawarah dan menyepakati keikrar yang kita ketahui. Jadi kemudian unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Walaupun di Indonesia banyak bahasa daerah, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kenapa? Jika kita pergi nih misal ke ibu kota, mungkin kan kita ngomong bahasa Aceh, pasti kita ngomong bahasa Indonesia karena itu memang bahasa persatuan kita gitu. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian dalam perkembangan bahasa Indonesia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal ke-20. Dan juga proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di sepanjang Jawa Raya. Jadi ada sebuah provinsi di Indonesia, yaitu di Riau, mereka tidak menggunakan sepenuhnya bahasa Indonesia. Mereka banyak menggunakan bahasa Melayu, mungkin bahasa daerah tapi lebih ke agak ke Melayu. Jadi di sana memang persis sekali seperti bahasa Melayu, dan di sana juga banyak sekali orang Melayu yang datang ke daerah mereka. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila saya kurang kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Saya akan menjelaskan tentang aspek bahasa. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang aspek bahasa, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbiter. Dan bahasa itu dapat diperjelaskan ataupun dapat dipertegas dengan menggunakan gerak-gerik tubuh yang lebih nyata. Bahasa juga mencakup dua bidang. Yang pertama bunyi, yang kedua arti. Bunyi merupakan getaran yang mampu merangsang alat pendengar ataupun yang dapat diserap oleh panca indera kita. Sedangkan arti merupakan isi ataupun makna yang terdapat di dalam suatu arus bunyi yang akan menimbulkan reaksi ataupun tanggapan dari orang lain. Bahasa dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, aspek fisik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahasa merupakan alat komunikasi yang dikeluarkan menggunakan bunyi dan memiliki arti. Dalam aspek fisik, dapat mencakup tiga aspek. Pertama, aspek produksi. Bagaimana bunyi itu dihasilkan. Dan yang kedua, aspek akustik. Bagaimana bunyi itu diujarkan. Dan yang ketiga, aspek persepsi bahasa. Bagaimana bunyi itu dipahami. Dan yang kedua itu disebut dengan aspek sosial. Bahasa itu memiliki variasi dan ragam. Jadi kalau kita berbicara di lingkungan masyarakat, kita menggunakan bahasa yang memiliki ciri-ciri keakraban. Contohnya lo, gue. Sedangkan ragam konsultatif itu merupakan ragam yang digunakan seorang guru ketika menjelaskan di dalam kelas. Lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku, tetapi bahasa juga mampu mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya ketika kita menceritakan tentang seorang pengusaha yang sukses. Nah, pendengar ini akan termotivasi untuk menjadi pengusaha yang sukses. Tergantung bagaimana kita meyakinkannya, bagaimana kita menggunakan bahasa. Jadi, berbahasa dengan anak-anak dan orang tua itu berbeda, tidak menggunakan bahasa yang sama. Karena anak-anak tidak akan mampu memahami bahasa yang kita gunakan di saat kita berbicara dengan orang tua. Itu sama halnya dengan berbicara dengan orang yang memiliki wawasan yang tinggi. Tentu berbeda dengan masyarakat umum. Karena contohnya ya, seperti kita mengatakan makro. Masyarakat umum lebih memahaminya jika kita menyebutnya besar atau kecil.
Kenapa dapat dikatakan bahasa mempengaruhi perilaku? Itu karena ketika seseorang menggunakan bahasa yang baik, yang benar, maka dapat dipastikan orang itu berperilaku baik. Sedangkan ketika seseorang menggunakan bahasa yang kasar, dapat dipastikan orang itu mungkin berperilaku kurang baik, tergantung bagaimana pendengar menyikapinya. Jadi saya rasa hanya ini yang dapat saya jelaskan, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa berdasarkan topik dengan teman pembicara baik secara resmi maupun tidak resmi. Ragam bahasa ini dibagi dua. Ragam bahasa berdasarkan media dan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi dua lagi, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Lalu apa itu ragam bahasa lisan? Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan menggunakan lisan dan memerlukan orang lain. Contohnya seperti pidato, presentasi, diskusi, dan lainnya. Dan apa itu ragam bahasa tulisan? Yaitu ragam bahasa yang diungkapkan secara ditulis ataupun dicetak. Contohnya seperti buku, poster, iklan, dan lainnya. Lalu kita lanjutkan dalam ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Yang pertama, ragam bahasa formal, semi-formal, dan non-formal. Ragam bahasa formal yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan menggunakan kata-kata baku. Dan yang pasti, ia menggunakan aturan dan kaidah kebahasaan. Contoh kata-kata formal seperti saya, Anda, beliau, saudara, bapak, dan lain-lainnya. Ragam bahasa semi-formal adalah ragam bahasa yang menggunakan kaidah dan aturan kebahasaan tapi tidak dalam konsisten. Dapat kita lihat dalam bidang jurnalistik, di mana pembaca berita yang menggunakan bahasa baku, kadang-kadang ia menyelipkan kata-kata yang santai atau kata-kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal ini tidak menggunakan aturan dan kaidah kebahasaan dan juga tidak menggunakan bahasa baku. Contohnya saat kita berbicara dengan teman kita. Selanjutnya, kita bahas mengenai laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian penggunaan ragam bahasa dengan tujuan atau topik atau bidang tertentu. Contohnya seperti laras bahasa sastra. Berarti dalam hal ini, bagaimana kita menggunakan bahasa agar sesuai dengan bahasa kesastraan. Dapat kita lihat, bahasa sastra itu sifatnya bermajas, puitis, imajinatif, dan lainnya. Oleh sebab itu, kita harus dapat menggunakan ciri-ciri tersebut agar sesuai dengan bahasa sastra. Sebenarnya, laras bahasa ini sangat banyak, yaitu seperti laras bahasa hukum, laras bahasa kedokteran, laras bahasa ilmiah, laras bahasa iklan, laras bahasa perdagangan, laras bahasa ekonomi, dan lain-lainnya.